There's another thing that the hull thickness is actually 5 inches, which is quite thin when you think of the pressures involved. Today I have to change my meaning. No, it was not safe. Hai sahabat Kompas.com. Tragedi meledaknya kapal selam Titan saat melakukan penjelajahan kapal Titanic di Samudra Atlantik jadi buah bibir dunia internasional. Padahal sebagai kapal selam, Titan semestinya telah didesain sedemikian rupa untuk bertahan di tengah tekanan tinggi saat berada di bawah permukaan laut. Lantas sebenarnya bagaimana spesifikasi kapal selam Titan itu sendiri? Mengapa kapal itu bisa meledak di dalam air? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas spesifikasi kapal selam Titan hanya di Oh Begitu Kompas.com. Untuk kalian tahu, kapal yang meledak di Samudra Atlantik itu merupakan milik OceanGate Expedition. Perusahaan itu memang memberikan fasilitas untuk menjelajahi bangkai kapal Titanic yang tenggelam di Samudra Atlantik pada 1912. Kini bangkai kapal tersebut berada di kedalaman 3.800 meter. Meski dijuluki kapal selam, sebenarnya kapal Titan ini tidak bisa disebut sebagai kapal selam submarine, melainkan submersible. Lalu apa sih bedanya antara dua kelas kapal selam tersebut? Nah, kapal selam submarine memiliki kekuatan yang cukup untuk meninggalkan pelabuhan dan kembali ke pelabuhan dengan kekuatannya sendiri. Sementara kapal selam submersible memiliki daya dan jangkauan yang lebih terbatas. Maka dari itu, kapal Titan membutuhkan kapal induk untuk meluncurkan, kembali, dan untuk dukungan komunikasi. Jika melihat tampilan fisiknya, kapal Titan ini memang merupakan versi mini dari kapal selam pada umumnya ya. Menurut situs resminya, kapal Titan memiliki panjang 6,7 meter dan lebar 2,8 meter. Karena ukurannya yang kecil, Titan memiliki bobot lebih ringan daripada kapal selam lainnya, yakni hanya 10.400 kg. Selain itu, kapal ini mampu bergerak dengan kecepatan 3 knot atau sekitar 5,5 km per jam. Nah, OceanGate juga mengklaim bahwa kapal produksi mereka ini dilengkapi peralatan yang canggih. Mulai dari sensor yang menganalisis efek perubahan tekanan saat menyelam, sampai sistem pendukung kehidupan yang dapat menampung 5 awak selama 96 jam. Oh iya, kapal selam ini juga diklaim memiliki sistem untuk memantau lambung kapal secara real time loh. Dengan sistem ini, katanya jika ada masalah apapun di dalam situ, maka sistem otomatis mengeluarkan tanda peringatan dini. Sehingga nahkoda memiliki waktu yang cukup untuk membawa kapal kembali ke permukaan. Namun nyatanya kondisi yang terjadi saat itu tak bisa diprediksi, sehingga Titan mengalami catastrophic implosion. Kapal ini hancur dengan sendirinya akibat tekanan internal yang luar biasa. Diperkirakan pada lokasi bangkai kapal Titanic berada, tekanan mencapai 400 kali lebih tinggi dibandingkan tekanan di permukaan laut. Ditambah lagi ketebalan lambung kapal sekitar 5 inci dinilai cukup tipis. There's another thing that the hull thickness is actually 5 inches, which is quite thin when you think of the pressures involved. Meski perusahaan mengklaim kapal ini memiliki sejumlah keunggulan, nyatanya publik masih skeptis terkait keamanan kapal ini. Kapal ini dikemudikan dengan game controller. Yap, controller yang biasa kalian pakai untuk main PlayStation. Kapal selam Titan ini dipasangi gamepad Logitech F710. Dan yang lebih mengagetkan lagi, kapal selam Titan ini juga tak dilengkapi dengan GPS. Namun sebagai gantinya, Titan menggunakan Starlink milik Elon Musk yang dikirimkan melalui pesan teks singkat untuk berkomunikasi dengan tim pelacak di kapal induknya. Selain soal keamanan, kenyamanan para penumpang juga sempat dipertanyakan loh.
Salah satunya soal toilet. Fasilitas ini terletak di bagian depan kapal selam, namun kondisinya bisa dikatakan kurang memadai. Toilet ini hanya diberikan sekat tipis yang bahkan dijelaskan seandainya ada yang buang air, mereka harus menyalakan musik keras-keras supaya tidak terdengar. Bukan hanya itu, kotoran pun semakin lama akan semakin menumpuk karena tidak bisa dibuang. Padahal penyelaman kapal selam menuju bangkai Titanic ini memakan waktu sekitar 10 jam. Kurangnya tingkat keamanan dan kenyamanan kapal selam Titan ini juga diakui beberapa orang yang pernah menjalani ekspedisi Titanic bersama kapal selam itu. Salah satunya Arthur Loibl yang sempat menumpangi kapal tersebut pada tahun 2021. Arthur mengaku kapal selam Titan yang ia tumpangi kala itu sempat mengalami masalah baterai, namun kapal itu tetap dioperasikan. Tak hanya khawatir tentang keamanan, Arthur juga menyebut kondisi di dalam kapal selam itu kurang nyaman. Kapal itu sangat sempit dan selama 10 jam perjalanan bawah laut, ia dan penumpang lainnya hanya bisa duduk di bawah dan tidak bisa berdiri. It's a platform, it's a flat, it's maybe 3.5 to 4 feet long. 3 feet wide, 3.5 feet. There are 5 people. We are sitting on the bottom. There's no seat. You cannot stand. You cannot stand or stay on your knees. You only sit 10.5 hours in the same situation. You don't have to be afraid to touch other people because our legs are like a crab, like a snake, because it was so small and nothing was comfortable. The temperature up the sea, it was after 50 degrees Celsius. Sorry, I don't know in English. And down we have 4 degrees Celsius. It was very, very cold. Itu dia ulasan soal spesifikasi kapal selam Titan. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Simak informasi menarik lainnya hanya di Oh Begitu Kompas.com, jernih melihat dunia.